Benarkah Anies menolak 3 kali tawaran Prabowo masuk Kabinet Merah Putih? Ini jawabannya. Isu politik terbaru kembali mengguncang jagat perpolitikan nasional. Kabar beredar bahwa Anies Baswedan disebut-sebut menolak 3 kali tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Rumor ini langsung menyita perhatian publik karena hubungan antara Prabowo dan Anies selama ini dianggap penuh dinamika, baik dari sisi politik maupun personal. Sebagian pengamat menilai kabar tersebut bukan sekadar isu, melainkan bagian dari tarik-menarik kekuatan politik yang terjadi di balik layar. Penolakan Anies terhadap tawaran masuk kabinet, jika benar adanya, tentu menyimpan pesan politik yang sangat kuat. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Anies sampai menolak hingga 3 kali? Bukankah masuk kabinet bisa menjadi jalan untuk memperluas pengaruh politiknya? Bagi sebagian orang, jawaban ini terletak pada strategi jangka panjang Anies. Ia disebut ingin menjaga independensi politiknya tanpa harus terikat dalam pemerintahan. Sumber internal menyebutkan bahwa tawaran yang datang dari Prabowo bukanlah posisi biasa, melainkan kursi strategis yang dapat mengangkat citra politik Anies. Namun penolakan tersebut menandakan bahwa Anies lebih memilih menjaga jarak ketimbang terjebak dalam kompromi politik yang bisa membatasi gerakannya. Publik juga mempertanyakan apakah hubungan personal antara Anies dan Prabowo cukup harmonis untuk bisa bekerja bersama di pemerintahan. Ingatan politik masyarakat masih segar bahwa keduanya pernah berseberangan dalam kontestasi Pilpres. Sehingga wajar jika ada keraguan untuk duduk bersama dalam kabinet. Sebagian analis menilai bahwa penolakan ini adalah strategi cerdas. Dengan menolak, Anies bisa mempertahankan citra sebagai oposisi moral yang bersih dan konsisten. Namun, ada juga yang menilai bahwa kesempatan masuk kabinet seharusnya dimanfaatkan. Pasalnya, dari dalam pemerintahan Anies bisa memberikan kontribusi nyata. Ketiga kali penolakan itu menimbulkan kesan bahwa Anies benar-benar tidak ingin terikat dengan kepentingan politik Prabowo. Dalam kacamata publik, sikap ini bisa menambah simpati dari kelompok masyarakat yang menginginkan adanya kekuatan alternatif di luar pemerintahan. Namun, risiko dari keputusan itu adalah terbatasnya akses politik dan jaringan kekuasaan yang dimiliki Anies dalam waktu dekat. Beberapa tokoh politik senior menilai, penolakan Anies justru bisa menjadi modal untuk Pilpres berikutnya, karena ia akan dipandang konsisten dan tidak pragmatis. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan masyarakat menilai Anies terlalu keras kepala dan melewatkan peluang emas untuk berbuat lebih besar. Ketiga kali penolakan ini juga memperlihatkan betapa besar keinginan Prabowo untuk merangkul lawan politiknya. Langkah Prabowo ini bisa dimaknai sebagai upaya meredam polarisasi politik yang selama ini membelah masyarakat. Meski begitu, sikap Anies seolah menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa dengan mudah dibujuk untuk masuk dalam lingkar kekuasaan. Pertanyaan yang tak kalah penting adalah, apakah benar tawaran itu sungguh-sungguh ada, ataukah hanya manuver politik yang sengaja ditiupkan ke publik? Jika kabar ini hanya isu, maka ada pihak yang sedang mencoba membangun narasi bahwa Anies adalah sosok yang konsisten menolak kekuasaan. Namun jika benar, maka publik akan semakin melihat Anies sebagai tokoh politik yang berbeda dari kebanyakan elit. Di sisi lain, kabar ini tentu menimbulkan efek domino di kalangan pendukung Anies maupun simpatisan Prabowo. Pendukung Anies akan merasa bangga karena tokoh idolanya tetap teguh pada prinsip. Sementara pendukung Prabowo bisa kecewa karena usaha sang presiden tidak membuahkan hasil. Politik Indonesia memang penuh drama dan dinamika yang sulit ditebak. Hubungan antara Prabowo dan Anies hanyalah satu potongan dari puzzle besar politik nasional. Yang jelas, publik kini semakin penasaran. Apakah suatu saat Anies benar-benar akan melunak dan menerima tawaran masuk kabinet? Atau justru ia akan tetap berada di luar, menjaga jarak sekaligus menguatkan posisinya sebagai oposisi moral bangsa? Waktu yang akan menjawab semuanya. Namun,
Isu 3 kali penolakan ini sudah cukup untuk menegaskan bahwa politik Indonesia selalu penuh kejutan yang tak pernah habis diperbincangkan. Jika benar tawaran itu datang 3 kali, artinya Prabowo menaruh harapan besar pada Anies untuk mengisi peran tertentu dalam kabinet. Tawaran yang berulang ini menandakan bahwa posisi yang ditawarkan bukan sekadar formalitas, melainkan jabatan strategis yang dianggap cocok untuk kapasitas Anies. Namun, dalam politik, penolakan berkali-kali juga bisa dimaknai sebagai sinyal negosiasi yang belum menemukan titik temu. Boleh jadi Anies menolak bukan karena tidak ingin, melainkan karena belum ada kesepakatan yang sesuai dengan prinsip dan visinya. Skenario lain yang tak kalah menarik adalah adanya tekanan dari lingkaran politik Anies sendiri agar ia tidak masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Masuk kabinet bisa berisiko membuat basis dukungan politik Anies merasa kecewa, terutama mereka yang sejak awal memposisikan diri sebagai oposisi. Bagi sebagian kalangan, Anies dianggap mewakili harapan akan adanya perubahan di luar jalur kekuasaan. Jika ia masuk kabinet, citra sebagai simbol alternatif itu bisa runtuh dalam sekejap. Tidak heran jika penolakan 3 kali ini kemudian dipandang sebagai cara menjaga identitas politik yang selama ini melekat pada Anies. Prabowo sendiri dikenal sebagai sosok yang berjiwa besar dan sering merangkul lawan politiknya, sehingga kabar ini sejalan dengan karakter kepemimpinannya. Akan tetapi, tidak semua lawan politik bisa dengan mudah menerima ajakan untuk bersatu, terutama jika ada perbedaan visi yang terlalu mendasar. Dalam konteks ini, Anies tampaknya memilih untuk berdiri di jalur yang berbeda, meski risikonya adalah berkurangnya akses terhadap sumber daya negara. Meski begitu, penolakan ini bisa menjadi modal untuk membangun narasi bahwa dirinya konsisten, tidak mudah tergoda jabatan, dan lebih mengutamakan prinsip. Publik pun akan terus menanti perkembangan berikutnya. Apakah penolakan ini akan tetap konsisten atau pada akhirnya berubah menjadi penerimaan di masa depan? Yang jelas, isu 3 kali penolakan ini telah berhasil mengukuhkan Anies sebagai salah satu tokoh politik paling menarik untuk terus diperbincangkan di Indonesia. Tidak sedikit pengamat yang meyakini bahwa isu ini juga bisa jadi strategi komunikasi politik yang sengaja dimainkan oleh pihak tertentu. Dengan menyebarkan narasi penolakan 3 kali, publik akan melihat Anies sebagai sosok yang sulit ditundukkan oleh kekuasaan. Di sisi lain, hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang terbuka dan mau merangkul siapapun, termasuk rivalnya. Publik tentu menyadari bahwa politik Indonesia seringkali syarat drama dan permainan opini, sehingga kabar semacam ini bisa saja bagian dari skenario politik tingkat tinggi. Namun, apakah isu ini akan bertahan lama di ruang publik atau justru meredup seiring munculnya isu baru? Tergantung bagaimana langkah Anies dan Prabowo ke depan. Jika Anies tetap konsisten menolak, maka narasi tokoh oposisi sejati akan semakin kuat melekat padanya. Tetapi jika suatu saat ia berubah sikap, publik akan menilainya sebagai kompromi politik yang mungkin diperlukan dalam konteks kepentingan bangsa. Apapun skenarionya, Anies dan Prabowo sama-sama memiliki kalkulasi politik yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi Prabowo, merangkul Anies bisa menjadi langkah strategis untuk meredam polarisasi dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Sedangkan bagi Anies, menolak 3 kali tawaran masuk kabinet bisa menjadi cara membangun narasi konsistensi politik yang akan terus dibawa hingga panggung politik berikutnya.